Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya. Dan bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, tema yang akan saya bicarakan adalah ibadah yang memberkati. Kalau kita katakan ibadah yang memberkati, berarti ibadah menjadi subjek. Memberkati objeknya. Objeknya yang dimaksudkan adalah tentu saja umat atau jemaat. Atau kalau kita katakan ibadah yang menjadi berkat bagi umat. Prinsipnya, berkat dalam iman Kristiani hanya bersumber dari Tuhan. Jadi ibadah yang memberkati, ibadah yang menjadi berkat hanya dimungkinkan jika menghadirkan Tuhan dalam ibadah itu. Tanpa Tuhan, ibadah sebaik apapun tidak mendatangkan berkat. Dalam bentuk yang paling awal, saya mau katakan bahwa ibadah itu dimulai dari inisiatif Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 7 ayat 16, Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 8 ayat 21, dan berulang-ulang dikatakan ketika Tuhan meminta Musa berjumpa atau menemui Firaun, Musa harus mengatakan satu perintah Tuhan, yaitu biarkanlah umatku beribadah kepadamu. Jadi Tuhan yang menginisiatif sebuah ibadah. Tuhan menghendaki umatnya beribadah kepadanya. Boleh dikatakan ibadah adalah menjadi sebuah ekspresi kedekatan antara Tuhan dengan umatnya. Kita menjadi sebuah petanda bahwa Israel adalah umat kepunyaan Allah ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang memberkati adalah ibadah yang mengkondisikan jemaat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik secara individual maupun secara komunal. Setiap pribadi dilawat oleh Tuhan, tapi bisa saja secara bersama-sama mereka dilawat oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan dirasakan nyata dalam ibadah itu, maka ibadah itu menjadi berkat buat umat, buat jemaat yang hadir. Dalam bentuk yang paling asali saya katakan Tuhan sendiri yang bahkan mengatur tata cara ibadah. Tuhan yang mengatur para pelayannya yang layak untuk melayani Dia. Tuhan yang mengatur liturginya, bahkan perangkat-perangkat perlengkapan ibadah Tuhan yang mengatur semua. Ibadah harus bermula dari inisiatif Tuhan, kesadaran kita bahwa kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, dan bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita memasukkan unsur-unsur asing dalam ibadah, sementara kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, padahal Tuhan tidak berkenan dengan ibadah. Kita lihat bagaimana Tuhan mengatur ibadah bagi umatnya ketika mereka mula beribadah. Tuhan menempatkan kemah suci di tengah-tengah segala aktivitas kegiatan umatnya. Tuhan menempatkan kemah suci di tengah-tengah siklus kehidupan orang Israel. Apa artinya? Tuhan harus menjadi sentral, menjadi pusat dari segala aktivitas kita. Kita diingatkan kehendak Tuhan dalam Keluaran 25 ayat 8. Sebelumnya Tuhan mengatakan mereka harus membuat bagi kemah pertemuan. Yang harus membuat adalah orang-orang Israel dengan mengorbankan apa yang mereka miliki, sehingga kemudian ada kemah pertemuan yang menjadi lambang dari kehadiran Tuhan
di tengah-tengah umatnya. Tuhan menghendaki hadir di tengah-tengah umatnya. Dalam sebuah ibadah, kehadiran Tuhan adalah hal yang paling penting. Tanpa itu, ibadah kita tidak bermakna. Jadi ibadah yang berarti adalah ketika ibadah itu menghadirkan Tuhan. Tentu saja harus dalam tanda kutip. Menghadirkan itu bukan berarti kita bisa menghadirkan Tuhan, tetapi Tuhan berkenan hadir karena Dia melihat umatnya datang dengan sepenuh hati, bahkan mau mempersembahkan apa yang dia miliknya untuk beribadah kepadanya. Jika itu kita lakukan, maka Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kalau Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka segala berkat-Nya, kasih-Nya, kuasa-Nya akan dapat kita rasakan. Dengan ibadah seperti itu, jemaat yang datang tidak akan pulang menjadi orang yang sama. Mereka akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena ketika mereka beribadah, mereka menemukan Tuhan dalam ibadah itu. Tuhan melawat mereka, Tuhan menyapa mereka, dan Tuhan menjadi jawaban dari segala persoalan kehidupan mereka. Ibadah harus dimulai dari inisiatif Tuhan, sesuai dengan tata cara yang dikehendaki Tuhan. Ibadah harus menjadi sentral dari kehidupan setiap umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami tidak melalaikan ibadah, tetapi juga mengetahui secara benar bagaimana kami harus menata sebuah ibadah. Ibadah yang menghadirkan Tuhan, ibadah yang memberkati jemaat. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.